Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuel Salwa. Ini untuk tugas ujian saya, ujian akhir semester 2, Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial. Jadi di sini saya mengambil tema tentang Pangkalan Berandan Bumi Hangus. Tapi sebelum kita ke Pangkalan Berandan, tak ada salahnya kita untuk menyusuri tentang Masjid Azizi Langkat. Untuk menyusuri Masjid Azizi Langkat, ayo kita ikut. Masjid Azizi, peninggalan Kesultanan Langkat yang begitu megah. Masjid ini masih berdiri kokoh meski telah berusia lebih 112 tahun, 22 tahun, dan terletak di jantung kota Tanjung Pura di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masjid yang merupakan saksi sejarah penyebaran agama Islam di tanah bumi Melayu. Bangunannya didominasi warna kuning yang sangat kental dengan unsur dan budaya Melayu. Masjid Azizi ini terletak di lintas Sumatera Utara yang menghubungkan Medan dan Aceh. Mulai dibangun Sultan Langkat pada Langkat Haji, Sultan Langkat Haji pada tahun 1899. Ini berargumen tentang Eropa, India, dan Melayu, karena Masjid Azizi ini karena Masjid Azizi ini kemudian dijadikan rujukan pembangunan masjid lahir di Kedah, Malaysia, hingga kedua masjid tersebut memiliki kemiripan satu sama lain. Masjid Azizi ini adalah tentang pada masa Langkat, mayoritasnya Melayu, pada masyarakat Melayu, dan Masjid Azizi ini tentang karena Masjid Azizi ini merupakan saksi sejarah penyebaran agama Islam di tanah bumi Melayu. Bangunannya didominasi warna kuning yang sangat kental dengan unsur budaya Melayu. Terdapat pula berbagai ornamen berupa ukiran, jendela kubah, bahkan menara masjid yang dipengaruhi dengan budaya Persia, Hindia, Arab, dan Turki. Kehadiran ornamen lampu hias di ruang tengah menambah huruf kemegahan Masjid Azizi ini. Detail huruf Al-Quran yang tertukir. Mari kita lihat bagaimana Masjid Azizi di dalamnya. Masjid Azizi dibangun Sultan Aziz pada tahun 1896. Butuh waktu selama 4 tahun sebelum resmi digunakan masyarakat Langkat. Masjid ini awalnya dibangun Sultan Langkat pertama, yakni Sultan Musa Al-Khalidin Muazzam Shah tahun 1896. Setelah itu diteruskan anaknya Abdul Aziz Jalil Rahmat Shah pada tahun 1902. Kemudian lagi diteruskan oleh cucunya Sultan Mahmud Jalil Rahmat Shah hingga berakhirnya Kesultanan Langkat pada tahun 1948. Kehadiran ornamen di dalam Masjid Azizi ini, lampu hias di ruang tengah menambah kemegahan Masjid Azizi, detail dengan huruf-huruf ayat suci Al-Quran. Masjid Azizi ini merupakan saksi sejarah penyebaran agama Islam di tanah Melayu. Masjid yang merupakan bersejarahnya dan saksi bisu unsur kebudayaan Melayu. Jadi untuk menyusuri Pangkalan Berandan kita harus ke masjid dahulu, karena Pangkalan Berandan di Telaga Said ditemukannya minyak pangkalan bumi itu pada Kesultanan Langkat. Dan sekilas kita melihat, setelah kita dari Kesultanan Langkat, maka marilah kita mendengarkan sejarah kota Pangkalan Berandan yang disebut-sebut sebagai minyak kilang yang di bumi hanguskan. Sebelum itu kita kenalkan nama dari Pangkalan Berandan. Pangkalan berarti pangkal atau tempat memangkal sampan. Berandan karena banyaknya pohon pandan. Berandan maka namanya Pangkalan Berandan. Terus kenapa dibilang Berandan bumi hangus? Mari kita lihat sejarahnya.
Kota Pangkalan Berandan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara adalah wilayah yang pertama kali mengeksplorasi minyak bermutu tinggi di bumi Indonesia. Pangkalan Berandan yang dahulunya dikenal dengan kota minyak, di mana minyak bumi di Indonesia adalah ditemukan di sebuah telaga Said, Desa Sucurai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883 oleh usaha perminyakan Belanda. Belanda bekerja sama dengan Kesultanan Langkat. Ketika itu Sultan Musa, di mana perusahaan minyak diberi nama BPM sejak tahun 1883 sampai tahun 1920. Tambang minyak BPM ini setiap tahun hasilnya meningkat sehingga menambah pemasukan Kesultanan Langkat makin kaya. Ketika itu sumur minyak Telaga Said ini ditemui jalan darat selama 17 km di kota Pangkalan Berandan dengan jalan yang sangat darurat. Kini sumur Telaga Said telah dilupakan, bagaikan puing-puing tak berguna. Di samping sumur minyak Telaga Said juga terdapat sumur minyak di Pangkalan Berandan dan sekitarnya. Di antaranya adalah sumur minyak Bukit Tua, sumur minyak Lubuk Kertang dan lain-lain dengan mutu minyak yang sangat baik dan dikirim di pasar dunia. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, otomatis perusahaan tambang minyak ini diambil alih oleh Jepang. Perusahaan tambang minyak Indonesia diambil alih oleh Jepang dan mengganti nama dari BPM menjadi Sayutai. Tambang minyak Pangkalan Berandan dengan sekutu, maka pada tanggal 4 Januari 1945 komplek tambang minyak ini dibom parkir oleh sekutu dari udara. Akibatnya banyak kerusakan dan korban jiwa oleh Jepang. Segera pula direhabilitasi tambang minyak itu di masa Perang Dunia Kedua. Pertama kali minyak bumi Pangkalan Berandan ditemukan pada tahun 1883. Di tempat inilah pada masa Kesultanan Langkat ditemukannya minyak Pangkalan Berandan dan merupakan minyak yang pertama terdapat di Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1947, dengan agresif pertama pasukan Belanda mulai memasuki Langkat melalui Tatap Hilir, menguasai Binjai yang saat itu menjadi ibu kota Kabupaten Langkat dan telah menguasai Stabat. Binjai telah diduduki oleh Belanda dan sejak itulah ibu kota Langkat dipindahkan ke Pangkalan Berandan. Tanggal 4 Agustus 1947, Tanjung Pura diduduki oleh pasukan Belanda. Maka 2 hari setelah itu, tanggal 6 Agustus 1947, pasukan Belanda mulai bergerak ke arah Pangkalan Berandan dan mengincar tambang minyak. Mengetahui akan pasukan Belanda, maka pimpinan Dekadan Laskar ketika itu di antara Mayor Hatna Jarudin, Mayor Rial Isah, Kapten Hanafiah Habib Umar, dan Dr. Mahyudin, dan serta beberapa pimpinan Laskar melaksanakan rapat partisipasi serangan Belanda untuk menguasai tambang minyak. Maka kesepakatan dia ambil tambang minyak dan kota Pangkalan Berandan harus dibumi hanguskan daripada dikuasai oleh Belanda. Untuk melaksanakan operasi ini, pimpinan diserahkan kepada Mayor Nazarudin. Para penduduk Pangkalan Berandan pun mengungsikan diri dari Pangkalan Berandan sejarak 3 km. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus pukul 1 dini hari tambang minyak di bumi hanguskan dan Pangkalan Berandan pun terbakar. Dah. Ini tempat musyawarahnya para pejuang-pejuang Pangkalan Berandan untuk membumi hanguskan kilang minyak Pangkalan Berandan. Ini rumah tempat bersejarah namun tidak dipakai lagi. Oke.
Selanjutnya 13 Agustus 1947 pada pukul 1 dini hari tambang minyak diledakkan dan pangkalan Brandan pun ikut terbakar. Asap hitam pun mengepul, bukan saja nyawa dan jiwa, bahkan harta pun digadaikan demi tanah air. Bandung Lautan Api tidak seberapa pengorbanannya jika dibandingkan dengan Brandan Bumi Hangus. Sebuah perminyakan yang besar dikorbankan demi tanah air tercinta. Tidak sedikit pula para pejuang bangsa yang gugur dalam mempertahankan tambang minyak ini. Maka untuk mengenang tragedi ini pun pemerintah Kabupaten Langkat melaksanakannya secara rutinitas. Kegiatan mengenang Brandan Bumi Hangus, Kota Minyak, Pangkalan Brandan, dengan berbagai kegiatan pada acara. Inilah tempat para makam pahlawan dalam memperjuangkan minyak bumi Pangkalan Brandan. Kini Brandan hanya jadi kenangan. Brandan jadi lautan api dan tragedi bumi hangus ini. Inilah tempat di mana para pahlawan dimakamkan untuk memperjuangkan minyak bumi Pangkalan Brandan. Dan di tempat inilah dimakamkan para pahlawan pejuang bangsa negara Indonesia. Dan mereka mengatakan kata-katanya dengan patah tubuh kilang berganti. Mereka para pahlawan untuk memperjuangkan kilang minyak bumi Pangkalan Brandan ini telah hangus karena mereka takut akan kekuasaan pada rezim Belanda untuk mengabdi Pangkalan Brandan. Mereka berpikir pada saat itu bahwasanya Indonesia ini sudah merdeka, tapi tidak dengan kehausan Belanda. Belanda ingin menjajah juga minyak kilang bumi Pangkalan Brandan. Namun para pahlawan-pahlawan pada saat itu mereka berpikir untuk menghanguskan kilang minyak Pangkalan Brandan. Disinilah tempat monumen yang bilang patah tumbuh hilang berganti. Dan di sini juga mereka juga dimakamkan di tempat para pejuang, para syuhada. Mereka telah berkorban demi minyak Pangkalan Brandan. Namun sebelum Jepang menguasai tambang minyak ini, oleh Belanda pernah pula dibakar tambang minyak ini pada tanggal 9 Maret 1942 sebagai upaya untuk menghambat penguasaan Jepang terhadap tambang minyak. Dengan masuknya Jepang ke daerah Langkat sekaligus menguasai tambang minyak Pangkalan Brandan, sekaligus pula maskapai perminyakan Belanda BPM diganti nama dengan maskapai perminyakan Jepang dengan nama Sayutan. Sejak masuknya Jepang menjajah Indonesia, yang semula disambut dengan kegembiraan rakyat bahwa Jepang akan membebaskan penderitaan bangsa dari kekejaman Belanda. Semula memang topeng kepalsuan dalam kebaikan persaudaraan bahwa Jepang pelindung Asia. Namun kemudian topeng kepalsuan itu timbul dengan kekejaman di luar batas peri kemanusiaan, lebih kejam dari penjajahan Belanda. Sejak itu pula bertebarlah penyakit-penyakit bagi rakyat Indonesia menuju pintu kematian. Kehidupan yang begitu sulit saat itu, kain goni yang kasar dan kotor dijadikan penutup badan. Banyak rakyat yang kelaparan. Para wanita dijadikan budik pelacur
oleh tentara Heiho, Gyungun, Shinendan, dan Tonarigumi. Jepang adalah bangsa penjajah yang dikenal sangat kejam dan sadis. Demikian juga halnya di bumi Langkat. Untuk menguras hasil minyak bumi di tambang Sayutai, rakyat Indonesia di Pangkalan Berandan dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Yonekite subete no watashi tachi ga kekai shi na kureba narimasu. Jinde undo anata no ukoki. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Demikian juga Nagasaki dibom 3 hari kemudian. Maka pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Secara tidak langsung pula, Jepang menyerahkan senjata Tanggal 13